dramatic pictures of the spectacle of all time. Sejarah kemerdekaan Indonesia dipelajari di bangku sekolah. Pengumuman kemerdekaan pada suatu negara merupakan impian yang dimiliki oleh setiap negara, terutama bagi negara dan bangsa yang sudah lama dijajah, seperti Indonesia. Peristiwa ini berlangsung dari momen kekalahan Jepang hingga pembacaan teks proklamasi. Kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mencapai kemerdekaan, terdapat perjalanan panjang yang harus ditempuh. Bagaimana sejarahnya? Berikut sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia diawali dari kekalahan Jepang dari sekutu. Kekalahan Jepang disebabkan oleh pengeboman dua kota penting di Jepang oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Kemudian tanggal 9 Agustus 1945, pengeboman dilakukan kembali oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki. Peristiwa tersebut menyebabkan penurunan moral tentara Jepang yang ada di seluruh dunia. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa kekalahan tersebut diketahui oleh para pemuda melalui siaran radio BBC Inggris di Bandung, sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Selanjutnya, para pemuda tidak membuang-buang waktu untuk segera membicarakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dalam menyikapi kekalahan Jepang atas sekutu, terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan muda menginginkan proklamasi segera dilaksanakan, sedangkan golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi sesuai dengan janji pemerintah Jepang. Akibat perbedaan pendapat tersebut, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan penculikan atau pengamanan ini agar kedua tokoh dari golongan tua tidak terpengaruh oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Pada hari yang sama, terjadi pertemuan antara golongan muda dengan golongan tua di Jakarta. Golongan muda diwakili oleh Wikana, sedangkan golongan tua diwakili oleh Mr. Ahmad Subarjo. Selain itu ada juga Yusuf Kunto dari organisasi PETA atau Pembela Tanah Air. Inti dari pertemuan ini adalah memutuskan untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan dan tercapai kesepakatan bersama bahwa proklamasi kemerdekaan akan dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, waktu tengah malam, rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Jakarta. Penyusunan teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Laksmana Muda Maeda, yang merupakan perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusunan teks proklamasi. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Sukarni, Sudiro, dan Burhanuddin Muhammadiyah. Kemudian, teks proklamasi yang ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi pun selesai disusun sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia pun tercatat tepat pada pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi Soekarno Hatta. Dalam peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia itu, ada juga pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
dengan Latif Hendraningrat, Suhud Sastro Kusumo, dan Trimurti sebagai pembawa benderanya. Pada saat bendera merah putih dinaikkan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sejak saat itulah Indonesia merdeka. De intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan perjalanan peristiwa yang panjang, sekaligus momen penting bagi bangsa Indonesia. Jangan melupakan sejarah dan lanjutkan perjuangan dalam mempertahankan keutuhan Indonesia. Salam kemerdekaan. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan ialah oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliun ini berjuang mati-matian